Oke, kita langsung saja klasifikasi. Aduh, macet. Bentar, agak error. Oke, sebentar malah slideshow-nya agak error. Oke, kita akan langsung saja ya, mulai dengan klasifikasi tanah. Nah, kenapa klasifikasi tanah ini sedikit pengantar saja. Mungkin bagi teman-teman untuk pengantar apa sih sebenarnya fungsinya klasifikasi. Nah, dari namanya klasifikasi, berarti apa? Pengelasan tanah. Kenapa perlu ada klasifikasi ya? Latar belakangnya seperti itu. Kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang berbagai macam sifat-sifat tanah, berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi tanah, berbagai macam perkembangan tanah dan seterusnya. Di dalam situ ketika kita membahas itu intinya apa? Intinya bahwa tanah itu dia akan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sementara di atas permukaan bumi, ke lingkungan satu dengan yang lainnya, di satu tempat dengan tempat lain, itu pasti akan berbeda satu sama lain. Misalkan antara di Sukoharjo, di Solo, di Sukoharjo, di Klaten, di Kudus, di mana tanahnya pasti akan berbeda-beda. Bahkan di lingkup Sukoharjo pun tanahnya akan berbeda. Sukoharjo yang utara yang berbatasan dengan Sragen atau yang berbatasan dengan Karanganyar, Boyolali itu mesti akan berbeda-beda tanahnya. Nah, karena di tiap tempat itu dia memiliki sifat lingkungan yang berbeda sehingga menyebabkan perkembangan tanah di tiap tempat itu berbeda. Bisa dibayangkan bumi itu luasnya seberapa luas. Nah, ketika bumi yang luas ini di tiap titik, tiap tempat itu dia memiliki eh, kondisi lingkungan yang berbeda, maka jelas tanahnya pun juga akan berbeda-beda. Karena berbeda-beda bisa dibayangkan jumlahnya mesti akan beribu-ribu, berjuta-juta, mungkin beratus-ratus juta dan seterusnya. Nah, kemudian para ahli setelah itu berpikir, setelah misalkan itu mau dinamai, diberi nama misalkan tanah di suatu tempat, itu akan sangat membingungkan. Jumlahnya mesti akan banyak karena sifatnya itu juga berbeda-beda. Bahkan dalam hitungan jarak berapa ratus meter, berapa ratus kilo itu sudah bisa berbeda namanya. Oleh karena itu maka muncullah yang namanya klasifikasi tanah. Nah, fungsinya klasifikasi tanah ini adalah untuk menyederhanakan tadi. Yang sifatnya itu sangat beragam tadi dikelompokkan berdasarkan beberapa sifat yang mirip. Oh, misalkan tanah ini kalau diteliti dari warna, tekstur, strukturnya itu warnanya beda, teksturnya sama, strukturnya beda. Nah, itu bisa dikelompokkan dengan yang teksturnya sama, masih bisa klasifikasi sendiri. Misalkan warna, tekstur, strukturnya beda semua, ya mesti harus beda klasifikasinya. Kalau warnanya sama, teksturnya sama, strukturnya beda, berarti dikelompokkan misalkan warna struktur, warna dan tekstur. Nah, maksudnya klasifikasi itu adalah itu. Jadi untuk menyederhanakan yang sifatnya itu berbagai macam, yang jumlahnya sangat banyak sekali, disederhanakan menjadi beberapa nama saja. Sehingga nanti akan lebih mudah kita untuk memberikan nama terhadap tanah. Makanya dilakukan klasifikasi, yaitu pengelompokan. Pengelompokan berdasarkan kesamaan ciri, watak, atau sifat dari tanah yang ada di permukaan bumi. Itu klasifikasi. Nah, ini adalah tujuannya.
Mungkin di sini cepat saja ya. Jadi tujuannya klasifikasi karena tadi untuk menyederhanakan jelas pertama yaitu untuk mengorganisasi atau menata tanah. Untuk mengorganisasi mana sih tanah yang kecenderungan sifatnya itu sama, mana sih mungkin yang teksturnya itu sama tapi yang lainnya berbeda, mana sih yang strukturnya sama, mana sih yang warnanya sama dan seterusnya. Itu untuk mengorganisasi itu, mengelompokkan menjadi satu. Kemudian yang kedua untuk mengetahui hubungan individu tanah. Jadi maksudnya untuk mengetahui hubungan antara satu tanah dengan tanah lain. Oh ternyata misalkan nanti hasil temuan di satu tempat itu ketika teksturnya sama pasti strukturnya itu akan sama. Misalkan atau di satu tempat ketika warnanya sama pasti sifat kimianya akan sama. Itulah untuk mengetahui individu tanah. Hubungan antara individu tanah. Dan yang ketiga yaitu untuk memudahkan mengingat sifat-sifat tanah. Ini juga penting. Jadi karena klasifikasi itu disederhanakan, maka kita akan lebih tahu. Oh, ketika klasifikasinya dia masuk A, berarti sifatnya akan ini. Klasifikasinya masuk B, sifatnya akan bla bla bla. C, bla 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 dan seterusnya. Bisa dibayangkan ketika tidak ada klasifikasi, jelas mesti akan teman-teman akan bingung. Bingungnya bagaimana ya? Karena tidak ada klasifikasi ya tanah di suatu tempat mesti sifatnya akan berbeda-beda sehingga untuk mengingat-ingat pun juga akan susah. Dan yang terakhir keempat yaitu untuk mengelompokkan tanah. Sifatnya pengelompokan tanah itu digunakan untuk tiga hal. Pertama untuk menaksir sifat, kemudian untuk penelitian, dan yang ketiga untuk mengetahui lahan-lahan yang baik. Nah, kenapa klasifikasi tanah penting? Karena klasifikasi tanah ini nanti ketika teman-teman akan ada yang bergelut di dalam bidang perencanaan, terutama perencanaan tata guna lahan nanti setelah mungkin setelah lulus dan seterusnya. Nah itu dasar untuk perencanaan tata guna lahan itu pasti menggunakan sistem klasifikasi tanah. Jadi tanah yang klasifikasi bagaimana yang dia akan memiliki sifat yang baik untuk tumbuhan. Tanah yang bagaimana yang akan baik untuk digunakan untuk rumah, tanah yang sifatnya bagaimana yang baik digunakan untuk peruntukan lain dan seterusnya. Itu akan dipelajari di mata kuliah selanjutnya. Nah, kemudian pada prinsipnya klasifikasi itu terbagi menjadi dua ya. Jadi ada klasifikasi alami dan juga klasifikasi teknis. Klasifikasi alami itu didasarkan pada sifat tanahnya atau pada karakteristik tanah yang tidak dihubungkan dengan kondisi tertentu. Jadi teman-teman mengklasifikasikan tanah berdasarkan sifatnya. Oh, sifat fisiknya, sifat teksturnya begini, strukturnya begini, warnanya begini, kemudian dikelompokkan yang sama. Itu adalah klasifikasi alami. Tetapi ada yang namanya klasifikasi teknis. Klasifikasi teknis itu apa? Klasifikasi di mana sifat-sifat dikelompokkannya itu berdasarkan sifat-sifat yang mempengaruhi kemampuan tanah untuk penggunaan tertentu. Jadi misalkan kita pengen tahu ada suatu tempat ini cocok nggak sih untuk ditanami pisang misalkan, atau ditanami pohon mangga atau ditanami pohon apapun lah. Di situ ketika ada kriterianya untuk bisa ditanami untuk pohon mangga, sifat tanah yang harus dipenuhi itu apa saja? Misalkan kandungan humusnya harus sekian, kemudian kandungan airnya harus berapa persen, teksturnya harus pasiran misalkan, atau kemudian strukturnya harus bagaimana, itu harus ada. Nah, dan ketika itu dikelompokkannya berdasarkan penggunaannya tadi yang untuk tanaman mangga, untuk tanaman pisang, tanah-tanah yang untuk tanaman itu, itulah yang dinamakan klasifikasi teknis. Jadi klasifikasi yang didasarkan pada penggunaan dari tanahnya itu sendiri. Nah, itu sekilas pengantar. Nah, sehingga akan dan kemudian klasifikasi teknis ini sebenarnya nanti akan digunakan lebih lanjut di dalam perencanaan tata guna lahan. Tetapi secara umum dalam kajian kalau teman-teman nanti pernah melihat peta tanah atau nanti akan membuat peta tanah, klasifikasi yang digunakan adalah klasifikasi yang sifatnya alami. Karena pengelompokan atau pemberian nama dari tanah itu didasarkan pada kesamaan dari sifat-sifat tanah tersebut. Sehingga yang digunakan kalau teman-teman nanti habis ini mencoba melihat peta tanah, nah itulah hasil dari klasifikasi alami yang didasarkan pada sifat-sifat dari tanahnya itu sendiri. Nah, kemudian
Ini adalah sistem klasifikasi tanah yang ideal. Klasifikasi tanah yang ideal itu mampu mengelompokkan tanah dalam satu kelas, yaitu yang dimana ada 4 ya pengelompokan tanah, yaitu ada yang isogenus, yaitu yang memiliki genesis sama atau memiliki proses pembentukan sama, proses terbentuknya itu sama. Ada isomorf yang mempunyai kenampakan sama, yaitu bentuk tubuhnya yang sama, itu isomorf. Kemudian isofungsi yang memiliki fungsi sama. Dan yang terakhir isotropik, yaitu tanah yang memiliki lokasi sama. Ini dasar pengelompokannya ya. Jadi klasifikasi alami itu dasar pengelompoknya ada 4 ini. Ada yang dikelompokkan berdasarkan genesisnya dengan dianggap sifatnya sama karena genesisnya sama, karena proses pembentukannya sama sehingga menghasilkan sifat yang sama. Itu isogenus. Atau didasarkan pada kenampakannya atau bentuknya, kelihatan kasat matanya bagaimana. Nah, itu adalah isomorf. Kemudian isofungsi yaitu fungsinya. Oh, tadi saya katakan misalkan fungsinya untuk pisang, berarti pasti sifatnya seperti ini. Dikelompokkan samanya berdasarkan itu. Dan yang terakhir isotropik yaitu berdasarkan lokasinya. Jadi misalkan sama lokasinya sama-sama di Sukoharjo atau sama-sama di Solo, nah itu nanti bisa dikelompokkan karena kemungkinan perubahan sifatnya itu juga akan minim dan seterusnya, itu bisa saja. Ada 4 pengelompokan ini. Nah, ini kemudian kita masuk langsung saja ke, itu adalah sekilas tentang apa sih pentingnya dari klasifikasi, apa itu klasifikasi tanah, fungsinya untuk apa, sudah kita sedikit bahas. Kemudian kita langsung masuk saja, langsung masuk ke terapannya. Nah, sebenarnya tadi saya katakan klasifikasi ini hanya digunakan untuk dasar penamaan dari tanah. Dan dasar penamaan dari tanah sebenarnya itu metodenya sangat banyak sekali tadi saya katakan. Ada yang didasarkan pada isogenus, isomorf, isotropik, dan juga tadi isofungsi. Di dunia ya, yang dikembangkan oleh peneliti-peneliti di dunia. Akan tetapi di Indonesia yang sampai sekarang ini berkembang itu adalah terdapat 3 sistem klasifikasi yang sekarang itu digunakan di Indonesia. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin cari berbagai sumber, pengen mencari peta tanah di Indonesia, pasti nanti ketemunya adalah 3 sistem klasifikasi saja. Apa saja? Pertama adalah klasifikasi taksonomi tanah yang dikembangkan oleh USDA. USDA ini merupakan salah satu, panjangnya adalah Universal Soil Department. Jadi merupakan suatu departemen yang mengurusi tentang masalah tanah di Amerika, yang dia yang pertama kali mengembangkan soil taksonomi tanah atau dasar penamaan dari tanah. Ini soil taksonomi yang dikembangkan oleh USDA dan sampai sekarang ini dimulai tahun 98 ya, 1988, dan sampai sekarang itu masih banyak digunakan di berbagai belahan dunia. Dan di dalam tingkat internasional, sistem klasifikasi tanah yang dipakai itu adalah yang klasifikasinya USDA ini. Nah, kemudian di Indonesia, ternyata penelitian tentang tanah itu juga berkembang. Nah, di Indonesia itu ada suatu sistem klasifikasi yang juga dikembangkan oleh peneliti di Indonesia tentang tanah, juga sama tahun 88, yaitu di Pusat Penelitian Tanah di Bogor, di bawah Kementerian Pertanian ya. Kementerian Pertanian, yaitu Pusat Penelitian Tanah, dia mengembangkan sistem klasifikasi sendiri. Sistem klasifikasi sendiri yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kalau USDA ini karena dia yang membuat itu Amerika, ya pasti kesesuaiannya adalah tanah-tanah di Amerika. Oleh karena itu, oleh peneliti Indonesia itu sedikit dimodifikasi sehingga bisa digunakan untuk memetakan tanah-tanah di Indonesia dengan sistem yang Puslitanag atau Pusat Penelitian Tanah Kementerian Pertanian di Bogor. Nah, kemudian satu lagi yang juga berkembang di Indonesia sebenarnya adalah klasifikasi yang dikembangkan oleh FAO, yaitu merupakan organisasi yang bergerak di bawah PBB yang bergerak di bidang pangan, itu juga mengeluarkan sistem taksonomi sendiri yang di Indonesia pun juga dipakai. Nah, dan di Indonesia ini sistem
apa itu klasifikasi yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Tanah ini, Puslit-Tanak ini adalah cenderung mirip dengan yang dikeluarkan oleh FAO. Kecenderungannya mirip dengan FAO dibandingkan dengan USDA. Jadi ini ya, jadi ada 3 sistem klasifikasi yang sampai sekarang digunakan di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin akan banyak lagi, tetapi karena kita di Indonesia ya, sementara kita berbicara di Indonesia dulu. USDA, Pusat Penelitian Tanah, dan juga FAO yang dikembangkan oleh itu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau mau didiskusikan? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjutkan. Nah, ini adalah sepintas saja tentang sejarahnya sistem klasifikasi tanah pertama kali yang dikembangkan oleh Indonesia di Pusat Penelitian Tanah Bogor. Pertama kali dikembangkan itu oleh yang namanya penelitian adalah Dudal Sweprapto Hardoyo tahun 57. Nah, sistem ini tuh sebenarnya tuh tadi saya katakan mirip dengan yang berkembang di AS oleh Baldwin, Kellogg, dan Thorpe, yaitu yang dikembangkan oleh FAO dengan beberapa modifikasi sebenarnya. Nah, ini adalah cikal bakal sistem klasifikasi tanah di Indonesia, dikembangkan oleh Dudal Sweprapto Hardoyo oleh Pusat Penelitian Tanah di Bogor, di bawah Kementerian Pertanian. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya, tetapi kelemahannya di Indonesia itu, setelah pertama kali di Dudal Sweprapto Hardoyo tahun 57, itu penelitian tanah di Indonesia itu terkait dengan klasifikasi itu justru malah tidak berkembang lagi. Malah justru yang terus berkembang adalah sistem yang soil taxonomy yang dibuat USDA, yang dibuat oleh FAO. Dan sementara yang dibuat oleh Dudal Sweprapto Hardoyo ini berhenti di tahun 57 tadi. Penelitian tentang klasifikasi tanah di Indonesia itu berhenti di tahun 57. Oleh karena itu, maka karena yang berkembang terus itu adalah yang dikembangkan oleh Amerika yang di bawah USDA, yaitu soil taxonomy, maka sampai sekarang ini soil taxonomy itu yang lebih sering digunakan di Indonesia, terutama dalam kajian-kajian yang nanti menyangkut dengan tanah. Kenapa yang Indonesia tidak dipakai ya? Karena ya beberapa masih ada sih yang menggunakan itu pada beberapa kajian yang sifatnya tidak terlalu membutuhkan kajian yang detail terhadap tanah. Itu masih menggunakan sistem klasifikasi Indonesia. Karena ya tidak berkembang tadi sehingga ya penemuan-penemuan baru itu berkurang, tidak lengkap gambarnya gitu. Nah, kemudian setelah tadi yang dikembangkan oleh Indonesia ya oleh Dudal Sweprapto Hardoyo, kemudian yang berkembang selanjutnya justru malah adalah yang dikembangkan oleh USDA, sistem yang dikembangkan oleh Amerika, oleh Soil Survey Staff pada tahun 75 dan terus direvisi sampai revisi terakhir itu kalau tidak keliru pada tahun 2014 kemarin keluar lagi yang buku Soil Taxonomy baru, sistem penamaan tanah baru, edisi revisi edisi-edisi sebelumnya tahun 2014 kemarin terbaru. Dimulai tahun 75 dan terus dikaji, ditemukan temuan baru sampai sekarang itu saya lupa edisi revisinya sudah sampai berapa, tapi yang tahun 2014 itu sudah keluar. Nah, di klasifikasi tanah menurut USDA, tanah itu terbagi menjadi 6 kategori dalam penamaannya. Seperti kalau teman-teman dulu belajar di biologi, ketika memberi nama Latin hewan atau nama Latin tumbuhan, itu kan ada 6 subkategorinya. Ada mulai dari ordo, ada mulai dari paling atas itu apa ya, ordo, kemudian ada family, dan yang paling terakhir itu kan spesies, yang paling spesifik gitu ya. Ada urutannya, saya lupa kalau di tanaman tumbuhan. Mulai dari ordo sampai ke yang terakhir spesies. Sama di tanah. Di tanah itu yang paling umum, di paling atas, itu adalah yang namanya order. Di bawahnya order ada suborder. Di bawahnya suborder ada grade group. Di bawahnya grade group ditemukan lagi subgroup. Di bawahnya subgroup ditemukan lagi family, dan yang terakhir series. Series ini adalah yang sudah paling detail. Kalau yang paling general, yang sifatnya
untuk skala pemetaan besar itu adalah yang order. Yang pemetaan detail itu adalah yang series. Jadi dibagi menjadi 6 kategori penamaan. Order, suborder, grid group, subgroup, family, dan juga series. Nah, ini adalah contoh perbandingannya ya. Contoh perbandingan yang dikembangkan oleh di Indonesia, yang berkembang di Indonesia, yang dikembangkan oleh sistem Doodle Sueprapto Hardoyo, yang dikembangkan oleh Pusli Tanak tadi. Kemudian ada modifikasi di tahun 82, pembenahan-pembenahan. Kemudian ada sistemnya ya dari FAO dan juga USDA. Nah, nama-nama penamaan tanah di sistemnya Doodle dan juga PPT itu seperti tanah aluvial, andosol, grumosol, latosol, litosol, mediteran, organosol, potsol, kambisol, dan seterusnya bisa dibaca. Ini adalah kok teman-teman pernah melihat peta tanah namanya kok andosol, grumosol, latosol, berarti dia menggunakan apa? Sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh Pusli Tanak ini. Doodle Sueprapto Hardoyo atau Pusat Penelitian Tanah ini. Nah, sistem ini hampir mirip dengan yang dikembangkan oleh FAO, malah saya katakan hampir mirip ya. Ada beberapa yang dimodifikasi namanya, tapi beberapa tetap namanya itu sama. Di FAO ada yang namanya fluvisol, andosol, kambisol, vertisol, litosol, luvisol, dan seterusnya. Nah, kalau di USDA itu ada entisol, andesol, ineptisol, vertisol, entisol, alvisol, spotsol. Nah, di USDA nanti itu akan lebih sedikit sistem klasifikasinya dibandingkan yang FAO dan juga sistem Doodle. Tetapi karena dia ada 6 kategori atau ada 6 tingkatan, maka nanti menjadi dalam satu order atau satu yang sifatnya general itu akan banyak sekali tanah turunan-turunan di bawahnya yang lebih detail lagi. Nah, ini adalah sistem klasifikasi tanah di USDA ya. Jadi urutannya itu ada yang paling general adalah ordo atau order, di bawahnya yang lebih detail adalah subordo atau suborder, yang di bawahnya ada group atau grade group, di bawahnya ada subgroup, di bawahnya ada family, dan yang terakhir ada seri. Dan ini nanti teman-teman juga perlu pahami terkait dengan ketika mau membuat peta tanah. Misalkan teman-teman nanti setelah lulus disuruh membuat peta tanah 1:1 juta. Kira-kira klasifikasinya yang dipakai yang mana? 1:1 juta itu termasuk peta yang skala besar atau detail. Dilihat dulu seperti itu. 1 juta itu berarti kan skalanya besar. 1 juta itu mesti pemetaannya untuk lingkup negara. Atau mungkin malah antar negara bisa 1 juta. Nah, 1 juta teman-teman jangan memetakan dengan seri ya, nanti akan banyak sekali. Nah, akan sangat susah sekali teman-teman untuk memetakan, tidak selesai-selesai untuk memetakan satu negara Indonesia dipetakan peta serinya. Nah, pilihlah yang di ordo atau order yang paling atas. Tapi kalau teman-teman misalkan disuruh membuat peta skala 1:1000, nah, yang digunakan apa ya? Jangan gunakan ordo, nanti keluarnya hanya satu ordo wilayahnya. Gunakanlah yang seri atau family dan seterusnya. Nanti juga berkaitan. Nah, ini perbandingannya ya, perbandingannya taksonomi tanah dengan tumbuhan atau hewan tadi. Kalau di tumbuhan itu kan yang paling umum itu ada yang namanya pilum, kemudian didetailkan dengan kelasnya, didetailkan dengan subkelasnya, didetailkan dengan ordernya, family-nya, genusnya, dan juga spesies. Ini yang paling detail. Misalkan pilumnya Pteridophyta, kelasnya Angiospermae, dan seterusnya, sehingga spesiesnya adalah repens. T. repens, apa ini saya kurang tahu. Nah, sama di tanah, sama dengan halnya di tumbuhan. Tanah itu juga seperti itu. Pilum itu sama dengan order. Kalau di USDA ordernya apa? Misalnya ordernya alvisol. Kelasnya berarti dia adalah suborder. Kelasnya adalah udaf. Subkelasnya atau grade groupnya adalah hapludaf. Ordernya atau subgroupnya adalah aquik hapludaf. Family-nya menjadi aquik hapludaf berlempung halus. Genusnya adalah lape. Lape itu adalah daerah. Biasanya penamaan untuk seri, untuk yang sampai seri ini biasanya menggunakan apa itu nama daerah atau tempat. Jadi adalah
suatu kondisi yang ditemukan hanya di tempat itu saja. Itu sudah sampai ke seri. Nah, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu? Nah, terus jadi pertanyaan, bagaimana cara kita menentukan nama dari tanah di klasifikasi taksonomi tanah tadi? Yang menurut USDA dulu kita belajar bicara yang sifatnya sering digunakan dulu yang sistemnya USDA. Nah, caranya kita membedakan dari ordonya, subgrupnya, grade grupnya itu masuk apa adalah dari kemarin kita belajar tentang horizon. Baik itu horizon diagnostik maupun horizon yang genetik, itu yang kita gunakan. Baik itu yang endopedon maupun yang epipedon, semua itu digunakan. Jadi nanti ketika ada suatu, misalkan tanahnya dia masuk klasifikasi tanah entisol. Entisol itu adalah cirinya tanah yang masih memiliki horizon A dan R saja, A, C dan R saja. Dia masih tahap tanah berkembang. Nanti inceptisol itu dicirikan dengan adanya horizon BW, B yang masih lemah, B yang masih lemah. Contohnya seperti itu. Jadi pencirinya itu adalah horizon. Makanya kemarin teman-teman saya katakan horizon itu harus tahu. Itu karena ketika kita mau memberi nama tanah, terutama nanti yang klasifikasi dari USDA itu yang digunakan adalah kenampakan horizon yang ada pada tanah. Oh, dia ada kenampakan horizon argiliknya, namanya akan sendiri. Ada horizon moliknya, namanya akan sendiri. Ada horizonnya cuma ACR, namanya akan sendiri, dan seterusnya seperti itu. Sehingga dasarnya adalah horizon. Nah, ini sudah tidak perlu saya, karena kemarin sudah pernah kita bahas, horizon pencil itu ada epipedon yang di bagian permukaan, ada endopedon yang di bawah permukaan. Nanti bisa dibaca lagi, dibuka lagi tentang, kita berbicara tentang horizon. Nah, ini horizon masih epipedon. Ini epipedon ya kemarin sudah sempat kita bahas, yaitu yang pencirinya pada horizon A ke atas, AB atau B di bagian atas, itu dia, dan juga O masuk horizon epipedon, yang di bawahnya horizon endopedon. Nah, ini adalah yang sering kemarin juga sempat kita bahas, ada horizon epipedon itu ada histik, molik, melanik, umbrik, antropik, okrik, plagen, voistik, nanti bisa dibaca lagi. Nah, ini ciri-cirinya juga teman-teman nanti bisa baca ya. Jadi yang sering keluar ketika atau sering ditemukan di Indonesia, horizon epipedon itu adalah yang sudah saya catatkan di sini. Jadi ada histik, molik, melanik, umbrik, antropik, okrik, plagen, dan juga volistik. Ini yang sering ditemukan pada tanah-tanah di Indonesia. Makanya teman-teman paling tidak kalau pengen nanti menjadi seorang ahli di bidang tanah, pengen mengetahui tentang horizon tanah, menamai tanah, paling tidak teman-teman harus tahu tentang ini. Ada yang namanya bipedonistik, molik, melanik, umbrik, antropik, okrik, plagen, dan juga holistik. Kira-kira itu. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Molik itu bagaimana, nanti teman-teman bisa baca. Nah, molik itu cirinya adalah misalkan ketebalannya kurang dari 10 cm jika menampung pada batuan keras. Kemudian sepertiga tebal solum itu semeter tebal, tidak keras sekalipun kering. Kemudian dia memiliki kejenuhan basa lebih dari 50%. Bahan organiknya lebih dari 1%. Tetapi 20% itu bersifat pasiran dan kurang dari 30% itu dia berliat. Ini contohnya dari molik. Cara membedakannya, molik itu bisa menjadi melanik atau plagen atau histik atau antropik atau umbrik atau okrik. Horizon molik yang dia memiliki sifat seperti ini tadi, ketika teman-teman nanti mengidentifikasi tanah ketemu ada beberapa sifat yang cenderung mirip molik ini, tetapi ada perbedaan sedikit, itu nanti bisa cocokkan dengan grafik ini.
molik yang dia memiliki kejenuhan bahasanya itu kurang dari 50, tadi kan kalau molik lebih dari 50. Tetapi kalau kejenuhan bahasanya kurang dari 50, dia namanya menjadi umbrik epipedonia, bukan molik lagi. Kalau BO-nya lebih banyak, tadi kan BO-nya hanya lebih dari 1%, tapi kalau BO-nya itu lebih dari 25%, lebih dari 50, berarti dia masuk horizon histik. Kalau moliknya lebih tebal, plagen. Kalau dia lebih terang dan juga lebih tipis, menjadi okrik. Kalau dia memiliki larutan kandungan fosfat larutan asam yang lebih tinggi, menjadi antrofik. Antrofik gitu ya. Nah, itu adalah cara membacanya. Jadi ciri-cirinya nanti teman-teman bisa baca. Ini saya cerangkan sedikit tentang ciri-ciri epipedon. Nah, ini kemudian yang penciri yang bagian bawah kemarin juga sudah kita bahas, yaitu di endopedon, yaitu yang menempel pada B bagian bawah, C, E, dan seterusnya. Itu yang menempel pada horizon itu. Ada horizon agrik, albik, argilik, kalsik, petrokalsik, kambik, dan juga gipsik. Nah, ini bisa dilihat nanti, dibaca lagi yang sudah pernah kita bahas, yaitu ciri-ciri dari horizon tiap namanya. Ini lanjutannya ada petrogripsik, natrik, oksik, salik, sombrik, spodik, sulfurik, dan juga plastik. Nah, dan horizon-horizon itulah tadi yang horizon baik epipedon dan juga endopedon, itulah yang nanti digunakan sebagai dasar dalam klasifikasi sistem di USDA. Jadi teman-teman harus tahu. Nah, ini adalah contoh yang klasifikasi penciri tanah di endopedon. Kambik bisa berubah menjadi oksik jika lebih berkembang, lebih gembur, KPK lebih rendah. Atau misalkan dia memiliki lebih banyak liat menjadi argilik. Argilik bisa berubah ketika lebih banyak debu menjadi agrik. Ketika ada Na tertukaran menjadi natrik dan seterusnya. Nah, ini bisa dibaca alurnya seperti ini. Cara mengetahuinya. Nah, ini adalah sifat penciri khusus dari tanah. Jadi nanti selain dari horizon epipedon dan juga endopedon, dalam sistem klasifikasi USDA itu ada beberapa penciri khusus yang teman-teman juga harus tahu. Ada beberapa istilah mungkin di dalam klasifikasi tanah. Jadi nanti ada bukunya ya, buku taksonomi tanah atau buku klasifikasi tanah yang dikeluarkan USDA itu ada bukunya. Dan di situ teman-teman bisa tinggal mencocokkan. Misalkan teman-teman pengen tahu jalan-jalan di suatu tempat, pengen tahu ini nama tanahnya apa ya, tinggal buka bukunya dari soil taxonomy. Di situ ada nama-nama tanah banyak sekali, di situ ada sifatnya juga. Tinggal dicocokkan sifatnya. Tinggal cocokkan sifat di dalam buku dengan apa yang teman-teman temui di lapangan. Nah, ini ada beberapa sifat khusus. Pertama ada konkresi. Konkresi itu jadi ketika teman-teman melihat tanah itu ditemukan ada beberapa senyawa yang mengeras, yang sifatnya keras seperti padas. Nah, itu adalah konkresi. Kemudian ada yang namanya padas. Nah, ini bedanya konkresi dan padas itu pada kandungannya ya. Kalau konkresi itu dia tidak spesifik mengandung zat-zat tertentu. Jadi bisa kandungannya apapun asal dia memadat, mengeras itu sudah masuk ke konkresi. Tetapi kalau dinamakan padas itu ketika dia memadat dengan kandungan besi, bahan organik, silikat, liat, dan debu yang sangat tinggi. Itu dia menjadi padas. Kemudian ada fragipan. Fragipan itu lapisan tanah yang teguh, mudah pecah, dan juga kepadatan tinggi. Jadi kalau kemudian ada pelintit, yaitu bahan liat lapuk, miskin humus, karatan merah di atas dasar kelabu, itu pelintit. Kemudian ada silicon slide, yaitu permukaan licin dan mengkilat akibat gesekan antar massa tanah. Silicon slide ini adalah ciri-ciri tanah yang sering kembang kerut, ya, itu hanya terdapat silicon slide. Kemudian ada kontak litik. Kontak litik adalah batas tanah. Jadi kontak litik itu adalah lapisan tanah yang tidak tebal. Jadi permukaan tanah jarak permukaan tanah dengan tanah itu sangat sempit sekali atau sangat kecil sekali. Sangat pendek sekali jaraknya.
sehingga menyebabkan tanah itu menjadi lebih keras atau padu. Makanya itu dinamakan kontak litik. Kebalikannya dari kontak litik ada kontak paralitik. Kontak paralitik itu sama-sama ketebalan tanahnya itu tipis, tetapi lapis bedanya kalau tadi litik itu lapisan tanah di bawahnya itu padu keras, tapi kalau paralitik justru malah lunak. Lunak tapi tetap padu. Nah, itu nanti teman-teman bisa melihat di lapangan. Itu kemudian ada penciri lain ketika ingin teman-teman belajar tentang sistem klasifikasi USDA, ada rezim suhu tanah, ada yang tanah lembab, tanah kering, tanah basah, itu juga harus teman-teman harus tahu. Rezim lengas tanah juga sama, sifat-sifat tanah andik itu juga yang digunakan dalam sistem klasifikasi USDA. Nah, ini untuk yang rezim suhu tanah ya. Rezim suhu tanah itu terbagi menjadi 3, ada mesik, termik, hipertermik. Kalau mesik itu suhu tanah rata-ratanya 8 sampai 15 derajat. Termik itu 15 sampai 22 derajat, hipertermik lebih dari 22 derajat. Itu. Terus suhu tanah ada mesik, termik, dan juga hipertermik. Kemudian kalau lengas tanah itu ada 4 kategori, ada akuik, perudik, udik, dan juga ustik. Kalau akuik itu adalah ketika tanah itu jenuh air atau selalu tergenang air, berarti dia masuk lengas tanahnya itu akuik. Perudik itu adalah ketika sama seperti tanah itu jenuh air, tapi dia tidak terus-menerus tergenang. Jadi kadang tergenang, kadang tidak, kadang tergenang, kadang tidak. Tapi ketika ada hujan itu masih tergenang. Itu adalah perudik. Kemudian udik itu adalah tanah yang lembab, pada daerah yang tidak pernah kering. Kalau ustik itu yang kering, kebalikannya dari udik. Nah, dan berdasarkan sifat tadi endopedon, epipedon, kemudian sifat penciri lain ada lengas tanah, kemudian ada suhu tanah, kemudian ada beberapa sifat tadi yang lainnya, itu kemudian dapat disusunlah klasifikasi tanah. Pertama, kita akan bahas mulai dari yang paling general dulu atau paling umum, yang paling atas, yaitu klasifikasi tanah berdasarkan dari ordo. Ordo tanah itu dapat dibedakan berdasarkan ada tidaknya horizon penciri atau jenis sifat penciri tersebut. Ordo tanah di dalam soil taksonomi itu cuma ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya ada 8, 9, 10, 11, 12. Cuma ada 12 ordo tanah yang ditemukan di dunia. Jadi teman-teman kalau ingin menghafalkan ordo gampang, cuma 12 saja. Ada entisol, aridisol, inseptisol, alvisol, spotsol, molisol, ultisol, oksisol, andisol, histosol, vertisol, dan juga gelisol. Nah, menghafalkannya itu banyak, gampang sekali. Di sini sudah dibedakan ya, berdasarkan dari degree of weathering dan perkembangan dari horizon B. Kalau pada tanah yang belum memiliki perkembangan horizon B, berarti dia masih apa? A, C, dan R. Nah, namanya berarti apa? Namanya adalah entisol. B-nya belum berkembang. Perkembangan horizon B itu sedikit atau bahkan belum berkembang, dia masuk namanya adalah entisol. Itu cara menamai tanah ya, berdasarkan ordonya dulu. Teman-teman kemudian lihat lagi, oh B-nya itu sudah berkembang sedikit, sudah kelihatan sedikit. Nah, kelihatan sedikit tapi tipis, masih belum terlalu tebal, berarti dia bisa antara dua, bisa aridisol atau inseptisol. Nah, bedanya apa aridisol dan inseptisol? Dari namanya sudah kelihatan, arid itu apa? Arid itu adalah kering. Berarti aridisol itu adalah berkembang pada daerah-daerah yang memiliki iklim kering. Kalau ditemukan B tapi masih tipis, masih lemah, belum terbentuk sempurna, di daerah yang non kering pasti namanya adalah inseptisol. Begitu.
Tapi kalau daerahnya kering seperti daerah gurun, daerah yang iklimnya kering yang lain itu namanya aridisol. Nah, kemudian kalau dilihat lagi B-nya itu sudah berkembang tapi masih di tengah-tengah. Itu bisa alfisol, bisa spotsol, bisa molisol. Tergantung nanti alfisol, spotsol, molisol. Molisol tadi ciri-cirinya sudah kita bahas. Kejenuhan basisnya berapa dan seterusnya. Spotsol itu dia ada kandungan spotzoliknya. Nah, kalau B-nya itu berkembang tebal sekali, bahkan sudah sangat berkembang, namanya ultisol. Ultisol ini maksudnya ulti, berarti dia sudah berkembang sampai pada horizon E. Sudah ada horizon E-nya. Sudah ada horizon yang mengalami pencucian yang sangat lanjut. Itu adalah ciri khas dari ultisol. Nah, kalau yang ekstrim, sampai horizon B-nya itu sangat tebal sekali, ekstrim sekali perkembangannya, dia namanya oksisol. Begitu. Terus ada yang lain lagi, ada 4 yang lain. Kalau teman-teman menemukan tanah itu dia berasal dari hasil gunung api, berasal dari ledakan gunung berapi, dari material lava, dari abu vulkanik, itu namanya pasti andisol. Gampang, tidak perlu mengenal. Hasil dari gunung api namanya andisol. Kalau pada daerah bergambut, kandungan organiknya tinggi, namanya histosol. Jadi kalau tanah-tanah di daerah gambut itu namanya pasti histosol ordonya. Kalau tanah di daerah dekat gunung berapi yang hasil dari material ledakan gunung berapi namanya andisol. Nah, kemudian kalau ada tadi kembang kerut, ada kandungan lempungnya itu sangat tinggi, namanya vertisol. Contohnya vertisol itu pada daerah yang kandungan lempungnya tinggi, seperti kalau dekat dengan kita di Sukoharjo itu ada di daerah mana itu Purwodadi, Blora, kemudian pokoknya yang tanahnya itu dia bergelombang, dibuat jalan pasti rusak, itu kandungan lempungnya itu sangat tinggi, dia kemungkinan besar tanahnya itu mesti vertisol maksudnya. Dan yang terakhir yaitu gelisol. Gelisol itu ketika dia memiliki namanya permafrost. Permafrost itu adalah lapisan es di dalam tanahnya itu sendiri. Itu masih masuknya namanya adalah gelisol. Itu adalah 12 dari ordo tanah menurut klasifikasi SDA. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, belum ya. Apa? Oke. Nah, kalau belum ini tadi kalau teman-teman masih bingung bisa membaca ini ya. Jadi cara teman-teman untuk mengidentifikasi ordo dari suatu tanah, ya kan jalan-jalan ketemu tanah sampai ingin tahu ini namanya apa sih tanahnya. Urut dari ordo dulu yang paling tinggi. Cocokkan dengan ini saja. Ada beberapa pertanyaan. Apakah ada permafrostnya? Kalau ada namanya dia gelisol. Kalau tidak ada lanjut ke bawahnya. Apakah ada organiknya? Oh, ada berarti histosol. Apakah ada spodiknya? Berarti spotsol dan seterusnya. Tinggal urut ke bawah. Nah, itu namanya. 12 ordo. Nah, dalam penamaannya nanti ordo itu ada 12, alfisol, andisol, aridisol, entisol sampai vertisol nanti akan disingkat, ada singkatannya. Alfisol singkatannya ALF, andisol AND, disingkat itu adalah ada yang paling 3 suku kata paling depan, tapi ada beberapa yang 2 saja. Nah, nanti teman-teman bisa melihat. Vertisol ERT, ultisol ULT, spotsol OD, oksisol OX, molisol OLL, insertisol EPT dan seterusnya. Nanti bisa di. Dan ini adalah penciri-cirinya. ALF itu berasal dari kata Al dan E, berarti kandungan aluminium dan Fe-nya tinggi. Andisol dari AND, Ando, berarti tanah hitam. Tanah pada daerah yang gunung api. Kenapa hitam? Karena ada kandungan pasir besinya. Aridisol, ID, arid, sangat kering. Entisol, ENT, dari resen, berarti dia awal. Karena B-nya belum terbentuk, masih A, C, dan R.
EL, gelare artinya membeku. Histosol, IST dari kata histos. Histos itu apa? Jaringan. Berarti dia memiliki kandungan organik karena dia memiliki jaringan. Inceptisol, EPT, inceptum berarti permulaan, tanah yang baru berkembang, baru permulaan, tahap awal permulaan berkembang. Makanya horizon tadi B-nya itu masih tipis atau belum terlalu tebal. Molisol, ULL itu adalah tanah molis artinya lunak. Oksisol berarti oxide, dia memiliki kandungan oksida yang sangat tinggi. Spotsol yaitu spodos artinya abu. Ultisol adalah tanah ultimus atau tanah akhir. Tadi saya katakan tanah ketika ada horizon E-nya sudah pasti masuk ultisol pada tanah perkembangan akhir. Vertisol, verto artinya berubah, yaitu dia kembang kerut, dia mengalami perubahan kembang kerut terus menerus. Nah, ini nanti bisa dibaca teman-teman ciri-cirinya dari tanah alvisol dan termasuk juga padanannya itu apa, nanti bisa dibaca. Ini alvisol, kemudian ini ada aridisol, tanah yang sangat kering. Pada tanah-tanah di daerah yang memiliki iklim kering, terutama di daerah gurun, pasir, dan seterusnya. Kalau alvisol tadi itu yang banyak ditemukan horizon argilik ya, tanah Mediteran, merah kuning, latosol ini kalau menurut klasifikasinya FAO dan juga yang dikembangkan oleh di pusat penelitian tanah di Indonesia, ini adalah yang padanan katanya. Aridisol ini, kemudian entisol tadi hanya kata ENT berarti resen belum berkembang. Tahap awal terkembangnya tanah yaitu hanya ada horizon A, C, dan juga R. Padanan katanya kalau di sistem FAO atau DUDAL ada aluvial atau regosol. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar kata regosol itu artinya entisol atau tanah yang baru berkembang. Kemudian histosol dari kata histos, jaringan, berarti dia memiliki kandungan organik yang sangat tinggi. Ketika ada tanah kandungan organiknya sangat tinggi, bisa dilihat pada bagian paling atas ini, ada horizon O-nya yang sangat hitam, agak cukup hitam ini, berarti dia histosol. Kemudian inceptisol, nah ini inceptisol itu dari kata adalah artinya permulaan, inceptum artinya permulaan, yaitu tanah yang baru awal mau berkembang, di mana dia ditemukan horizon B ini yang warnanya pucat, B-nya itu masih belum terbentuk sempurna, sehingga dia termasuk BW atau weak atau masih belum terbentuk sempurna. Padanan katanya ada aluvial, andosol, regosol, dan clay humus. Bisa. Ini adalah molisol. Molisol itu tanah yang lunak, biasanya itu berwarna hitam di bagian atasnya. Ini bisa dilihat dari ini, kalau teman-teman pegang ini termasuk tanah yang lunak semuanya. Molisol. Kemudian ini oksisol, tadi ya kandungan oksidanya tinggi. Oksida tinggi itu berarti apa? Oksida tinggi berarti dia kemungkinan berwarnanya akan sangat merah. Tanah-tanah merah itu dia kandungan besinya tinggi, oksidanya Al-nya tinggi, oksidanya juga tinggi. Ini tanah merah, oksisol. Warnanya cenderung merah. Padanan katanya menurut sistem FAO dan juga Pusitanak ada latosol, laterit, porsolik merah kuning, dan seterusnya. Ini spotsol yang kandungan Fe dan Al-nya tinggi, kandungan humusnya tinggi, biasanya itu terdapat lapisan eluviasi atau penyucian atau horizon E mulai terbentuk di sini, spotsol. Kemudian ada ultisol tadi yang sifatnya itu masam, dan ini adalah tahap akhir dari perkembangan tanah, dianggap sebagai tanah tua ultisol ini karena kemungkinan untuk bisa dimanfaatkan sudah sangat kecil karena tanahnya sudah masam, kandungan bahan organiknya sudah banyak yang hilang, mineralnya juga sedikit, dan seterusnya. Ini ultisol. Kemudian vertisol, ini yang tadi sering kembang kerut, jadi ketika basah itu dia mengembang, ketika kering mengkerut, sehingga tanah itu menjadi pecah-pecah bagian atasnya. Biasanya seperti itu. Seperti tanah di sawah itu, nah itu adalah pecah-pecah seperti itu. Tetapi itu bukan hasil dari pengolahan, tapi secara alami memang pecah-pecah seperti itu. Karena ketika ada air dia mengembang, ketika kering dia akan sangat mengkerut sekali, itu vertisol.
Nah, kemudian di bawahnya ordo, setelah ketemu ordonya, nanti teman-teman bisa cari subordonya. Subordo itu bisa didasarkan pada sifat dari genetik tanah, entah itu dari kandungan airnya, dari kelembaban, dari bahan induk atau vegetasinya. Jadi tadi alfisol itu ada turunan, subordonya apa alfisol itu? Kan banyak. Contoh ya, satu contoh. Misalkan di subordo itu ada namanya udul. Udul. Udul itu apa? Udul itu berarti dari kata UD dan ULT. UD itu artinya apa? UD itu artinya udus atau udik. ULT itu artinya ultisol. Berarti dia merupakan tanah ultisol yang memiliki udik, yang memiliki sifat udik. Udik itu apa? Udik itu merupakan tanah yang memiliki kelembaban yang kering. Berarti ketika ada tanah ultisol ditemukan di daerah yang dengan rezim kelengasan tanah itu kering, masuk kategori udik, berarti nama subordonya adalah udul. Nah, seperti itu. Berarti dia subordonya udul itu berasal dari kata udik, memiliki sifat udik, tanah ordonya berupa ultisol. Nah, sifatnya ultisol tinggal dicocokkan dengan yang di atas tadi, sifatnya seperti apa. Ini subordo. Nah, ini adalah contoh dari penggolongan dari subordo. Misalkan entisol. Entisol itu subordonya bisa akuen. Akuen berarti dari kata akuik dan entisol. Berarti entisol yang memiliki sifat akuik. Akuik tadi apa? Selalu tergenang. Kemudian pesamen. Entisol yang memiliki pesamen. Pesamen itu adalah kandungan pasirnya sangat tinggi. Nah, contoh lain misalkan tadi inseptisol misalkan. Inseptisol ada yang namanya aquep. Berarti dia adalah inseptisol yang memiliki rezim akuik. Akuik itu berarti apa? Akuik itu adalah dia sering tergenang, selalu tergenang. Berarti inseptisol yang selalu tergenang, subordonya adalah aquep. Seperti itu ya contohnya. Nih, itu subordo. Ini adalah penjelasan yang lebih detail. Teman-teman nanti bisa baca singkatan-singkatannya, artinya apa? Plak itu misalnya plagus, pesam itu pesamos, artinya pasir. Ren itu artinya renzina, UMBR itu artinya umbra, UD itu artinya udus atau apa dan seterusnya. Nanti bisa dibaca. Nah, kemudian turunannya dari subordo itu ada yang namanya grid group. Nah, grid group itu lebih detail lagi. Dibedakan berdasarkan perbedaan jenis, tingkat perkembangan, susunan horizon, kejenuhan basa, kelembaban, ada tidaknya pelintit, fragipan, duripan, dan seterusnya. Contohnya grid group itu adalah fragiudul. Nah, ini contoh aja ya. Suatu tanah ada namanya fragiudul. Berarti apa? Kalau dirunut, fragiudul itu adalah grupnya. Kemudian subordonya apa? Subordonya adalah udul. Kemudian ordonya apa? ULT, berarti ultisol. Berarti ini maksudnya apa? Tanah ultisol yang memiliki rezim tanah atau sifat udik dan juga fragipan. Berarti tanah ultisol yang memiliki rezim kelembaban tanah lembab dan ditemukan adanya fragipan. Apa itu fragipan? Tadi adalah lapisan yang keras di bawah tanah. Itu fragipan. Sehingga namanya di grade groupnya menjadi fragiudul. Seperti itu. Ultisol yang paling belakang, 3 suku kata paling belakang, ULT itu menunjukkan ordonya. Berarti tanahnya ini ada ultisol dengan ciri-cirinya tadi. Kemudian UD itu adalah merupakan subordonya, berarti artinya udik, berarti ultisol yang memiliki sifat udik, udit. Fragi adalah dari grade groupnya, fragiudul adalah grade groupnya, jadi fragipan. Berarti dia tanah ultisol yang memiliki sifat udik dan juga memiliki kandungan fragipan di dalamnya. Itu contoh cara membacanya. Itu grade group.
Nah, ini unsur pembentuk grid groupnya ada beberapa singkatan, contohnya misalkan aku berarti basah, cry dingin, dur itu artinya duripan, kemudian NATR horizon natrik dan seterusnya. Itu adalah contoh, nanti teman-teman bisa baca. Nah, ini kelanjutannya, misalkan ada berarti dia ada kandungan humusnya itu tinggi, kemudian ada share berarti setiap tahun itu kering, itu seret, anunya rezim global itu seret. Nah, di bawahnya grid group itu adalah subgroup. Nah, ini adalah lebih detail lagi. Didasarkan pada apa? Didasarkan dari sifat inti grup, diberi nama typic, sifat tanah perairan ke grup lain, dan seterusnya. Adalah sifat-sifatnya didetailkan. Contohnya di subgroup adalah akuik, fragi, udult. Nah, di sini bisa diketahui. Berarti apa? Sifatnya adalah ULT. Tanahnya apa? ULT. Ordonya adalah ULT, ultisol. Kemudian subordonya apa? UD. Grid groupnya apa? Fragipan. Subgrupnya apa? Akuik. Berarti namanya di subgrup adalah akuik, fragi, udult. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ultisol, tanah ultisol yang memiliki rezim tanah lembab, kemudian terdapat kandungan yang keras di dalam tanah, dan di situ selalu tergenang. Karena apa? Karena akuik, tergenang oleh air. Nah, dari sini bisa diketahuan, oh berarti fragipannya, kenapa tanah itu keras, itu gara-gara akuik, gara-gara dia terendam terus-menerus, sehingga menyebabkan dia terbentuk lapisan padas yang padu. Ikatan tanahnya menjadi sangat kuat sekali. Berarti dari sini pun bisa kelihatan sifat-sifatnya dan bisa untuk merunut proses terjadi di dalam tanah itu sendiri. Itu subgroup. Nah, biasanya pemetaan tanah untuk skala-skala yang digunakan untuk pemetaan kabupaten atau pemetaan kecamatan itu biasanya sampai ke subgroup skalanya. Jadi yang sering nanti teman-teman lihat di peta, sering teman-teman nanti gunakan adalah yang kategori subgroup. Di bawahnya yang ada family seri biasanya digunakan nanti untuk pemetaan detail. Biasanya ini digunakan oleh orang-orang teman-teman kita di teknik sipil yang nanti banyak misalkan untuk bangunan, kebutuhan bangunan itu kan harus detail tanahnya. Untuk kebutuhan membangun gedung pencakar langit, ya itu butuh detail. Untuk membangun konstruksi jembatan dan seterusnya itu perlu sampai ke family atau seri. Tetapi kalau untuk kajian yang sifatnya makro seperti geografi, kita biasanya menggunakannya sampai ke yang subgroup saja. Seperti itu. Hanya adalah contoh dari, saya contohkan saja untuk gambaran teman-teman. Kalau untuk yang family, berarti nanti ada lebih detail lagi. Berarti contoh tadi, akuik, fragi, udult yang memiliki kandungan liat halus, kaulinit, dan juga isohipertermik. Nah, ini adalah family. Nah, nanti di seri, seri ini biasanya lebih detail lagi. Nah, seri ini biasanya nanti cara penamaannya berdasarkan dari nama tempat atau nama lokasi ditemukan tanahnya. Nah, contohnya tadi yang sampai ke family kan akuik, fragi, udult, berliat halus, memiliki kaulinit, dan juga memiliki sifat isohipertermik. Nah, kalau mau sampai ke seri tinggal diberi nama tanah itu ditemukan daerah apa. Oh, daerahnya ditemukan di Sitiung, lalu tambahkan di belakangnya adalah Sitiung. Ditemukan di daerah misalkan di Sukoharjo, di Kartosuronya, berarti itu belakangnya tambahkan Kartosuro. Misalkan ditemukan di Solo di daerah Klewer misalkan, berarti tambahkan belakangnya itu Klewer. Seperti itu bisa. Itu untuk penamaan yang seri. Maksudnya apa? Untuk menunjukkan kekhasan tanah itu hanya ditemukan pada daerah tempat itu saja. Maksudnya seri itu seperti itu. Nah, itu kira-kira untuk yang klasifikasi tanah USDA itu memang yang sering kita akan gunakan. Jadi klasifikasi kategorinya itu ada ordo, kemudian subordo, grade group, subgroup, kemudian ada family dan juga seri. Yang jadi pertanyaan, terus bagaimana caranya kita tahu caranya ketika kita sudah melakukan kegiatan lapangan, kita mengidentifikasi sifat, terus bagaimana kita akan menamai tanah itu?
Apakah kita harus menghafalkan? Jawabannya tidak. Karena teman-teman nanti di dalam kajian di ilmu tanah yang katanya klasifikasi tanah USDA, nanti itu ada bukunya. Ada bukunya, buku namanya itu buku taksonomi tanah. Buku taksonomi tanah itu dikeluarkan oleh USDA ya. Bentuk bukunya itu akan saya tunjukkan. Nanti teman-teman bisa download, cari saja kunci taksonomi tanah atau soil taksonomi dalam bahasa, bisa ada yang dalam bahasa Inggris yang masih buku aslinya diterbitkan oleh USDA, ada yang sudah diterjemahkan di Indonesia melalui polisi tanah sendiri. Saya tunjukkan dulu ya bukunya ya. Sebentar, belum ada. Nah, ini nanti teman-teman, sebentar, ini bukan ini. Nah, teman-teman bisa download, cari aja di Google, kata kuncinya adalah kunci taksonomi tanah. Nah, ini adalah, sudah kelihatan guys semuanya ya. Sudah kelihatan guys semuanya ya bukunya ya. Ini yang dalam versi bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Pusri Tanak, sudah ditranslate. Buku aslinya itu harusnya berbahasa Inggris, tapi ini sudah tertranslatekan oleh Balai Besar di Kementerian Pertanian. Jadi teman-teman sudah enak nanti. Teman-teman tinggal nanti membawa buku ini. Teman-teman nanti ke lapangan sudah bisa menentukan nama tanahnya apa. Caranya bagaimana? Nah, caranya nanti di samping kiri ini, kalau teman-teman nanti yang membawanya itu berupa tablet atau laptop dan seterusnya, di samping kiri ini ada bookmark. Ada bookmark nama-nama dari tanah itu sendiri. Bentar, ini saya hitung aja. Saya collapse oleh ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di samping kiri di bookmarknya ini. Nama tanah yang dicetak dengan huruf besar semua itu menunjukkan dari ordo tanahnya. Jadi teman-teman nanti cara memberi nama tanah itu pertama teman-teman datang ke lapangan, sudah ketemu tanah, membuat profil tanah dulu. Setelah membuat profil tanah, kemudian diidentifikasi horizonnya itu apa saja. Diidentifikasi sifatnya itu apa saja, baik itu sifat fisiknya, sifat kimia, maupun sifat biologinya itu bagaimana. Setelah ketemu sifatnya, tinggal cocokkan dengan sistem klasifikasi yang sudah ada. Pertama, cara mencocokkannya, cocokkan dari yang paling general dulu. Cocokkan dengan ordonya. Cari dulu ordo dari tanah itu apa. Tadi ada 12 ordonya. Nah, di dalam buku ini ada 12 ordo juga yang dituliskan dengan huruf yang besar semua. Misalkan setelah dicocokkan, oh tanah saya itu ternyata masuknya ordonya entisol. Cari yang namanya entisol. Ini sudah urut abjad A. Kemudian ada A, edisol lagi. Kita cari dulu yang E. Belum ada. Entisol ini ya. Berarti ketika teman-teman sudah mencocokkan, horizonnya ternyata cuma ada ACR. Berarti dia masuk ordonya apa? Ordonya entisol. Klik saja entisol. Dia akan panggil ke entisol. Nah, di sini bisa terlihat kategori apa itu
tanahnya, dia ordonya adalah entisol. Nah, kemudian teman-teman setelah tahu ordonya, langkah selanjutnya adalah cari subordonya. Bagaimana cara mengetahui subordo? Tinggal baca di bagian bawah ini. Teman-teman tinggal cocokkan dulu kunci subordonya. Dilihat dari yang urut yang paling awal dulu. Apakah entisol ini sangat jenuh air atau tidak pada permukaannya dan seterusnya. Misalkan iya, berarti namanya subordonya adalah huasen. Oh, misalkan ternyata ini tidak ada, turun ke bawahnya lagi. Cocokkan dengan apa itu ciri-ciri di sini. Apakah ada yang cocok atau tidak? Oh, ternyata belum cocok. Turun lagi ke bawah. Carikan dengan ini. Oh, belum cocok lagi, berarti turun ke bawah lagi. Sampai fluven. Oh, ternyata fluven tidak ada cocok lagi, berarti sudah entisol yang lain. Berarti dia masuk orten, nama subordonya. Oh, ketemu, berarti karena tidak ada kecocokan subordonya, berarti dia ordonya masuk orten. Nah, langkah selanjutnya teman-teman klik orten. Setelah tahu subordo, cari grid groupnya. Bagaimana cara mencari grid group? Klik tulisan di sini tuh yang namanya orten. Orten diklik. Nah, masuk ke orten. Nah, ini. Untuk mencari grid groupnya, tinggal cocokkan lagi dengan yang ada kategori di bawah sini. Ortennya apakah memiliki histik? Oh, ternyata bukan. Lanjut ke bawah. Apakah dia memiliki permukaan tanah mineral yang memiliki depresi redox? Oh, bukan. Turun lagi. Apakah dia ada anhidrusnya? Oh, bukan. Apakah ada moliknya? Oh, bukan. Turun terus. Nah, apakah memiliki umbrik? Oh, bukan. Apakah memiliki argilik? Oh, bukan. Apakah ada pasirnya? Oh, bukan. Kalau bukan, tidak ada yang cocok semua, berarti masuk yang terakhir, berarti orten yang lain, berarti namanya haplotens di grade groupnya. Sifatnya selain ini. Tapi kalau atasnya itu sudah cocok, oh ternyata dia memiliki umbrik, berarti namanya umbertens. Oh ternyata dia memiliki argilik, oh berarti argilotens, seperti itu. Nah, tadi contohnya ya, ketemu grade groupnya itu haploten, karena tidak ada yang cocok lagi sifatnya, sehingga sifat orten yang lain. Nah, jika ingin tahu subgrupnya, tinggal klik di sini haplotennya. Tinggal yang orten dihidupkan, klik haploten. Nah, haploten. Subgrupnya apa? Tinggal cocokkan lagi di sini. Apakah dia memiliki kontak litik? Berarti namanya litik haplotens. Kalau misalkan ada kontak litiknya. Oh, tidak cocok lagi. Bawahnya. Apakah ada glasialnya atau lapisan esnya? Kalau ada berarti namanya glasik haplotens. Dan seterusnya. Sampai ke bawah. Di bawah sini ada. Nah, sampai ini. Kalau tidak ada yang cocok semua lagi, selain itu tadi berarti namanya typic haplotens. Itu sampai ke subgroup. Nah, sehingga teman-teman dari buku ini bisa tahu, bisa menurutnya dari ordo atau mulai dari bawah juga bisa. Misalkan ketemu tanah namanya typic haplotens, sudah kelihatan, berarti dia apa itu subgrupnya dia typic, grade grupnya itu haplotens, kemudian apa itu grade group subordonya itu dia orten dan ordonya adalah entisol. Nah, ini tinggal dicari, cocokkan dengan di buku. Entisol sifatnya apa, orten sifatnya apa, haplorten sifatnya apa, typic haplorten sifatnya apa, dan seterusnya. Itu cara menggunakan buku soil taxonomy. Nah, bagi teman-teman nanti ini bisa di-download, cari saja di Google kunci taksonomi tanah. Kata-katanya seperti itu. Kalau yang dalam bahasa Indonesia. Kalau yang pengen dalam bahasa Inggris, saya aja soil taxonomy. Nah, ini adalah buku wajib atau gampangnya itu kalau di orang-orang ilmu tanah itu adalah kitabnya orang ilmu tanah yang pengen mengetahui tentang sistem klasifikasi tanah, pakainya adalah di dalam literatur atau buku ini. Di sini sudah ada banyak sekali nama-nama tanah dan teman-teman tinggal hanya mencocokkan saja jika ingin tahu nama tanah di suatu tempat. Oh, saya ingin tahu di tempat ini nama tanahnya, ya tinggal cocokkan dengan buku ini. Tapi memang effortnya atau yang harus dilakukan adalah identifikasi dulu horizonnya, identifikasi dulu sifatnya, identifikasi dulu
ciri-ciri tanahnya, baik itu ciri fisik, ciri kimia, maupun ciri biologinya harus diidentifikasi dulu, baru nanti tinggal dicocokkan dengan yang ada di buku kunci taksonomi tanah ini sendiri. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, Assalamualaikum Pak. monggo. Pak mau bertanya Pak, Ya, untuk silahkan. pembuatan peta itu pengklasifikasian petanya itu per daerah atau bagaimana Pak? Kayak misalkan kalau per daerah tadi kan daerah itu juga misalnya kayak Sukoharjo tadi kan beda Pak, di Sukoharjo dekat Karanganyar itu apa namanya jenis tanahnya juga beda. Nah itu pengklasifikasiannya bagaimana Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mas Yuda Adi ya bertanya tentang bagaimana cara membuat peta tanah atau mengklasifikasikannya. Karena di suatu daerah itu apakah jadikan satu atau berdasarkan administrasi atau bagaimana. Untuk dasar pemetaan tanah, sebenarnya tanah itu nanti dipetakan berdasarkan dari kondisi fisiografi atau perbedaan gampangnya itu perbedaan kelerengan atau perbedaan fisiografi atau perbedaan kondisi geomorfologi. Jadi misalkan teman-teman nanti datang ke suatu tempat ingin memetakan tanah, tapi secara manual, teman-teman bisa buat dulu peta fisiografinya. Mana fisiografi tahu semua nggih fisiografi ya. Jadi ada yang berbukit, ada landai, ada yang lembahan, ada yang dataran, ada yang berupa gunung, kemudian bergelombang dan seterusnya. Ini bisa dibaca fisiografi. Kenapa yang dijadikan dasar fisiografi? Karena kalau kita mau membuat tanah itu secara manual dengan survei langsung terestis di lapangan tanpa didahului adalah data dasar, jelas nanti akan banyak memakan waktu. Karena apa? Karena tadi jelas sifatnya tanah jarak 10 meter pun tanah itu pasti akan berbeda sifatnya. Bahkan jarak 1 meter pun ada yang tanahnya berbeda sifatnya. Maka dari itu para ahli itu dalam pengen memetakan tanah secara mulai dari awal, dasar pembagian wilayahnya itu berdasarkan dari fisiografinya. Jadi dipetakan dulu fisiografi ya. Kalau fisiografi kan kelihatan mana yang daerah berbukit, bergunung, berlembah, itu kan kelihatan, baik itu di citra maupun di petra itu kelihatan semua. Nah, dan dari fisiografi itu baru nanti dinamai tanahnya. Nah, sebenarnya nanti ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang satuan pemetaan tanah itu ya, nanti cara memetakannya bagaimana. Nah, itu adalah di situ ada caranya, paling tidak seperti itu. Kenapa yang digunakan fisiografi? Karena tiap beda fisiografi, tanahnya itu pasti akan berbeda. Tanah yang di daerah bergunung dengan tanah daerah datar itu pasti akan berbeda karakternya. Perkembangannya juga akan berbeda, horizonnya akan berbeda. Tanah yang berupa lembahan atau cekungan pasti akan berbeda dengan yang di tanah bergelombang dan seterusnya. Nah, kira-kira itu Mas. Jadi dasarnya adalah fisiografi itu, atau topografi. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, tidak ada ya yang mau ditanyakan lagi. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kira-kira itu saja materi dari saya di minggu kali ini. Nanti teman-teman yang pengen belajar lebih banyak tentang klasifikasi metode USDA bisa cari googling kunci taksonomi tanah tadi ya. Karena itu juga termasuk penting teman-teman punya file buku itu, karena itu nanti akan banyak digunakan ketika teman-teman bermain dengan peta tanah, bermain dengan tanah itu mesti akan digunakan buku itu. Sehingga karena ini masih free, gratis, monggo bisa di-download. Cari aja di Google kata kuncinya kunci taksonomi tanah. Nah, paling tidak, walaupun tidak punya versi cetaknya, paling tidak ada versi PDF di file teman-teman. Jika nanti ketika membutuhkan bisa dibuka,
bisa dicocokkan untuk menamai dari tanah. Nah, kira-kira itu ya. Kira-kira itu saja. Sebelum saya akhiri, saya akan screenshot dulu sebagai bukti untuk kehadiran. Oke, sudah. Kalau sudah, mungkin nanti beberapa yang masih mungkin belum berani bertanya, nanti bisa bertanya langsung kepada saya juga boleh, atau nanti saya buatkan forum bertanya di psikologi sehingga teman-teman bisa bertanya di situ. Masih yang ada mungkin yang masih belum jelas, masih perlu ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di situ langsung. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, oh ya, sebelum saya akhiri, ini ada sedikit info ya terkait dengan KKL. Nah, kan teman-teman ini juga sebenarnya ada jadwal KKL 1 nggih di semester ini. Nah, ini saya sedikit cerita karena saya juga diamanai sebagai pembimbingnya di KKL 1. Kemarin hasil dari rapat antara pimpinan dengan dosen-dosen hanya memutuskan karena dirasa seharusnya kan KKL itu dilaksanakan di minggu tenang ya. Sebelum minggu tenang atau di minggu tenang kan tinggal 2 minggu lagi. Nah, melihat dari kondisi sekarang, kita masih belum memungkinkan untuk mengumpulkan teman-teman, kemudian untuk jalan-jalan bersama, untuk melihat kondisi di lapangan kan masih belum memungkinkan. Dan KKL pun juga tidak mungkin dilaksanakan secara online, secara virtual juga tidak mungkin. Karena kita harus melihatkan teman-teman kenampaan di lapangan, tidak mungkin melalui online. Maka dari itu, kemarin akhirnya kami pimpinan kemudian tim dosen sepakat bahwa KKL itu akan dilaksanakan ditunda sementara waktu di semester depan atau di semester ganjil ya, semester ganjil depan besok itu. Jika waktu itu pun syaratnya jika sudah memungkinkan kondisinya atau COVID-nya sudah mulai berkurang. Tapi kalau belum, kemungkinan bisa ditunda lagi. Tetapi nanti teman-teman jangan takut. Nanti memang di akhir semester ini nilai KKL itu belum akan keluar, masih akan kosong. Tetapi nanti insya Allah karena belum dilaksanakan, tetapi nanti setelah teman-teman melaksanakan KKL, baru nilainya akan keluar. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, nanti teman-teman tidak akan perlu membayar lagi SKS KKL, karena itu tetap sudah dibayarkan di semester ini, sehingga ketika besok nilainya keluar, teman-teman tidak perlu membayar lagi untuk SKS KKL. Begitu kira-kira. Ini untuk sedikit info terkait dengan KKL. Jadi teman-teman mohon bersabar karena memang kondisinya seperti ini, jadi tidak mungkin untuk melaksanakan KKL. Kira-kira itu. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa disambung lagi. Saya ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya terangkan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya tutup pertemuan pada minggu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.